Maunya ya pastilah, namanya rakyat, Anda mengepalai sekian juta masyarakat pasti banyak maunya. Tolonglah didengarkan, tolonglah dicarikan solusi, tapi kami juga akan mendengarkan dan memahami kondisi bapak-bapak, ibu-ibu pembuat kebijakan di sana juga. Karena saat ini kan masyarakat ini seperti hilang kepercayaan, bukan hilang kepercayaan dengan COVID, tapi hilang kepercayaan dengan penanganan COVID itu sendiri. Jadi orang yang bervaksin ke puskesmas itu kadang datang dari Penarung, datang dari Langkai, datang dari semua penjuru akhirnya datang ke situ. Akhirnya terjadilah penumpukan. Nah, ada kata RT ini bisa diberdayakan. Tolong RT, kau bikin data wargamu yang belum divaksin. Nah, nanti petugas kami 2-3 orang datang ke situ memaksin semuanya. Kan tidak ada kerumunan sebenarnya. Nah, untuk apa PPKM kalau PSBB dulu berhasil? Artinya PSBB dulu gagal. Bayangkan berapa kerugian kita dari situ. Yang kita berusaha ini kehilangan mata pencarian kita. Kegagalan itu di mana Pak menurut Bapak? Selalu masyarakat yang jadi kambing hitamnya gitu. Juga pemerintah juga perlu berpikir, kita mau bagi-bagi vitamin misalnya, jangan hanya vitamin dipikir, perut orang juga dipikir gitu. Bikin konsep yang jelas tentang penanganan ini seperti apa dan apa yang ingin kita capai, ingin kita tuju ini apa. Libatkan masyarakat, libatkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat terutama yang ada di lingkungan masyarakat itu. Ketua-ketua RT itu diberdayakan lah. Pandemi ini kan bukan bencana untuk 1-2 orang, tapi seluruh negara. Jadi kalau menurut saya pribadi, semua lini harus bergerak, semua lini harus membantu. Pemerintah paham dengan rakyatnya, masyarakat juga tahu kondisi pemerintahannya. Kawasan wisata dibuka. Nah, lalu pasang spanduk, jangan piknik. Loh. Jangan piknik. Masyarakatnya bingung ya. Boleh susul sungai Pak. Kabar apa di situ pasang spanduk jangan piknik. Tapi kawasan wisata dibuka. Iya. Loh, kalau orang tidak piknik nggak usah dibuka gitu. Iya. Terus DPR pernah kunjungan nggak ke sana? Sering ya? Datang ke sana. Lah kok sering tapi tidak ada anunya? Tidak kelihatan sampai hari ini. Dan langkah konkretnya nggak ada gitu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Selama COVID Pak, bantuan-bantuan mungkin? Belum, nggak ada juga. Nggak ada juga? Pak Wali sering turun ke sana. Oh sering juga? Malah pemerintah kota ini kan akhir-akhir ini kalau ada acara bahkan musrenbang juga di pelabuhan sana. Di dermaga wisata sana. Tapi kondisi sekarang keadaan di sana masih begitu-begitu aja atau ada peningkatan? Belum ada peningkatan. Berarti dana yang 500 juta setiap tahun tuh nggak pernah sama didistribusikan juga untuk pembangunan di sana Pak ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Infrastruktur sekarang belum ada. Ibu Kusnul Khotimah. Dipanggil apa Bu? Aku enak dipanggil Nunung deh. Oke. Mbak Nunung ya? Iya. Ibu Nunung atau Mbak Nunung enaknya nih? Terserah, jangan Mas aja. Oh, oke. Oke, saya panggil enaknya Mbak Nunung ya. Oke, siap. Lanjut. Mbak Nunung ini, wow, kalau lihat dari biodatanya ini, dia ini sebenarnya orang Malang ini ya. Iya. Orang Malang, tepatnya di mana itu Bu? Di Lawang. Lawang ya? Iya. Lawangnya atau ada di daerahnya lagi? Enggak, di Lawang. Memang di Lawang ya? Di daerah Malang itu ya berarti? Iya, termasuk Kabupaten Malang. Oke, Ibu Nunung ini luar biasa. Sudah berapa lama Bu di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah? Aku nih dari tahun 97, udah 24 tahun Kak. Oh gitu? Iya. Di Palangkaraya aja atau pernah di mana? Di Palangkaraya aja untuk stay-nya. Stay-nya ya, Iya. dari waktu baru pindah ke sini ya? Iya. Oke, ini juga beliau ini ngecap
bidang akademis juga ya. Di mana dulu Bu? Aku dulu tuh di Universitas Merdeka. Aku Mhm. ngambil D3 pariwisata di jurusan usaha wisata gitu. Oh, wisata ya. Jadi bukan perhotelan, jadi usaha wisatanya yang lebih ke perjalanan, Oh, traveling. tour guide, traveling gitu. Terus sekarang gimana usahanya? Sesuai nggak dengan manunya? Sebenarnya nggak sesuai gitu ya. Cuman makin kesini kan passion beda-beda gitu. Iya. Saya baru lulus, dengan begitu aku udah umur segini passionnya udah beda gitu. Tapi yang aku seneng, semua yang aku kerjakan hubungannya sama publik gitu, ketemu banyak orang gitu. Jadi nggak di belakang meja ngadepin komputer. Oke, sekarang gini, sekarang kan sudah hampir 27 tahun ya? 24 tahun. 24 tahun ya, sorry. Sudah berkeluarga ya? Sudah dong. Suami orang mana nih? Suami orang sini, makanya Oh, orang Dayak. Orang Dayak ya? Iya, orang Dayak. Wah, luar biasa nih, Jadai, Jawa Dayak. Mantap. Sudah punya berapa anak? Anakku 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Sehat semua ya, sehat semua ya. Amin, puji Tuhan. Ya, dan sudah berapa usianya yang tua? Yang tua bulan depan baru 23 tahun. Itu yang lagi aku push untuk juga ngikutin jejak aku jadi jejak trainer gitu ya. Jadi jangan terpaku untuk jadi pegawai atau karyawan, terus udah usaha sendiri. Yang kedua memang karyawan, yang ketiga masih kecil lah, masih SD. Oke. Udah selesai kuliah yang tua ya? Yang tua memang anakku dua-duanya ya Bang, nggak ada yang mau kuliah. Oh, maunya berwirausaha. Memang mereka begitu lulus SMA maunya memang langsung kerja gitu. Oke. Nah, sekarang ini aktivitas ibu selain sebagai ibu rumah tangga ini juga yang katanya tadi tidak ada liniernya ya dengan disiplin ilmunya. Sekarang di bidang usaha apa, Bu? Sekarang aku ada buka kafe ya. Oh, kafe ya? Kafe rumahan gitu. Jadi memanfaatkan. Oh, industri ya? Iya, industri, memanfaatkan halaman rumah yang luas gitu untuk tempat orang ngopi, ngumpul-ngumpul gitu. Oke. Nanti kita bahas secara tuntas ini ya. Oke, siap. Oke. Nah, sekarang saya kembali menuju ke Pak Sabran AM Usin. Itu nama panggilan siapa, Pak? Sabran ya, Pak. Sabran ya. Saya panggil Abang aja ya. Biar enak, Bang. Bang Sabran ini tinggal di daerah Kireng Bangkira ya, Pak ya. Kireng Bangkira, terus usaha sehari-hari apa, Pak? Iya, kita kan bergelut di bidang pariwisata. Oke. Kita punya kapal susur sungai di kawasan wisata air Kali Sebangau. Dan saat ini sedang tutup itu. Oke, nanti kita akan bahas tuntas juga, Pak. Sekarang berapa punya anak, Pak? Anak 5, 4 sudah sarjana, 1 masih SMP ya. Bapak asli orang mana sih sebenarnya? Asli orang Dayak. Dayak dari kampung mana, Pak? Katingan, Tumbang Jala. Oh, Katingan, Tumbang Jala, sama dong. Saya juga, Pak. Saya orang Katingan. Bapak saya orang Pendahara. Ibu saya dari Tumbang Paku, tapi sebelahnya banyak orang Mentayam. Wah, luar biasa nih. Saya ketemu dengan satu daerah aliran sungai nih, Das Katingan. Sama-sama Katingan. Ya, sama-sama Katingan. Nah, hari ini perlu diketahui bahwa 2 orang tamu istimewa saya ini memiliki usaha yang hampir sama, tetapi penerapan atau melaksanakan itu berbeda ya. Nah, saya langsung ke Mbak Nunung dulu. Mbak Nunung, dalam kiprah Ibu Nunung selama di Palangkaraya ini, menjalani usaha itu awal-awalnya gimana itu? Sebenarnya aku ini nggak ada basic untuk ini ya, untuk jadi pengusaha, jadi entrepreneur, jadi punya usaha sendiri gitu. Cuman setelah aku merasa kayak jenuh ya kerja kantoran gitu, terikat jam kerja dan sebagainya gitu, melihat juga kondisi di rumah, teman-teman banyak ngumpul di rumah, barulah terpikir gitu Bang, aku kenapa rumahku tempat teman-teman ngumpul, tempat keluarga-keluarga berkumpul nggak aku jadikan satu bidang usaha saja. Oh gitu ya. Jadi kasarnya modal nekat lah. Oh, tapi waktu setelah menyelesaikan studi di jurusan pariwisata, pernah nggak berpikir untuk membuat pekerjaan atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmunya? Pernah, sebetulnya pernah. Aku sempat, memang ada satu kerjaanku dulu waktu pertama aku baru-baru lulus tuh, aku pernah di bandara di Jogja. Oh, bandara di Jogja. Memang jadi ini ya,
information staff ya, Ya. memang sempat itu. Terus pindah lagi di Surabaya, akhirnya menikah. Kesini pun aku bergelutnya di airport gitu, di bandara. Bandara gitu, juga. ya. Bertahun-tahun itu, bertahun-tahun. Oh, pernah di sini juga? Di bandara kita bertahun-tahun udah jadi ground staff di situ. Pernah jadi ground staff juga? Iya. Dari tahun berapa itu? Kita nggak pernah ketemu ya? Ya mungkin waktu aku dulu tuh abangnya. Enggak, Kak. Mungkin di belakang layar kan nggak kelihatan ini. Kalau saya kan ketemunya di... Iya. Jadi udah lama, udah dari tahun 2013 itu. Oh, di situ? 2013 sempat berapa tahun, kemudian vakum, kemudian dia balik lagi ke situ. Jadi aku baru selesai, baru resign itu akhir 2019 Desember. Nah, aku tertarik nih cerita kalau di bandara itu bidangnya apa aja tuh? Ground apa waktu itu? Ground handling. Ground Jadi ground handling, handling ini yang ini nih, yang nanganin penumpang dari dia datang sampai dia duduk manis di dalam pesawat, begitu juga bagasinya dan segala macamnya. Oh, Kita yang pelayanan di bidang ini ya? Iya, jadi bukan orang maskapai, jadi orang ground handling. Jadi aku di situ berkecimpung, jadi ketemu sama customer, sama penumpang, ngurusin bagasi, ngurusin komplain dan sebagainya. Di situ aku. Nah, dulu banyak yang komplain juga nggak kalau ada kendala mungkin? Oh, bukan komplain lagi, dimaki-maki, Oh, gitu ya? disumpah-sumpahin. Wah, luar biasa ini sudah sering mendapatkan Ya udah jawab. Jadi apresiasi. tapi aku senang itu tiap hari ketemu orang baru, permasalahan baru, karakter baru, itu aku senang gitu. Jadi nggak ada yang merasa yang stres atau apa tuh nggak ada, tapi aku senang aja gitu. Apalagi kalau lagi delay gitu, musim-musim asap kemarin tuh udah rame ya, itu masuk rame. Nah, ini juga salah satu yang memang menjalankan suatu tugas itu kan attitude ya. Iya, benar. Itu kan tantangannya luar biasa itu ketika kita menghadapi masyarakat yang berbagai macam karakter. Pernah nggak pengalaman waktu kerja di bandara itu Mbak Nunung pernah dimarah maki-maki gitu? Pernah, dari orang biasa sampai para pejabat pernah dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk. Tapi kan menempatkan diri lah, posisi aku di situ sebagai pelayan publik gitu. Jadi walaupun temperamenku ya bang, maaf aja. Agak Sebenarnya aku nih sebenarnya aku nih orang keras gitu. Gak bisa dicubit misalnya, tapi ini kan resiko kerjaan ya. Udahlah tetap dihadapi dengan sabar, tapi senang aja gitu. Jadi tiap pulang ke rumah ada pengalaman baru, cerita ke suami ini itu, jadi kayak rame gitu. Jadi besok lagi ketemu orang kayak gini udah tahu lah solusi. Nah itu dia yang harus saya jadi contoh nih, seperti Mbak Nunung bilang bahwa seorang penyelenggara pelayanan publik itu kan harus memiliki tingkat kesabaran yang betul. Ya, kan ada kejadian itu di televisi kemarin waktu PPKM ya. Pernah nonton kan? Yang pas pampres itu. Itu gimana tanggapan Anda itu tentang petugas begitu kayak gitu? Makanya itu kan ini aku ngomong secara pribadi. Iya, nggak apa-apa ya. Kalau menurutku yang kayak gitu ya tergantung pribadinya ya, Bang. Kita memang boleh lah menjalankan prosedur kerjaan sesuai protokol yang kita, tapi ya harus lihat juga dong kondisinya. Yang kita hadapin kan manusia, bukan barang mati gitu. Sekesal-kesalnya kita, kalau saya ya usahakanlah tetap jaga attitude, sabar, namanya juga pelayan publik. Kalau kita ngomongin capek, ya capek, emosi ya emosi, tugas sebenarnya. Cuman kan balik lagi lah ke diri kita masing-masing. Yang kita hadapi kan orang. Betul. Nah ini luar biasa nih pengalaman yang sudah didapatkan Mbak Nunung agar bisa juga menjadi contoh bagi penyelenggara pelayanan publik ya. Oke, Mbak Nunung terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Saya kembali ke Pak Sabran ya, Pak Sabran. Ini mirip-mirip kayak ini nih, bapaknya Pak Gubernur kita nih, Sugianto Sabran. Tapi nggak ada hubungan keluarga Pak ya? Nggak ada ya, cuma kebetulan nama sama ya. Cuma saya pernah berteman dengan Bapak. Oh iya, luar biasa. Itu kami sama-sama di PDI dulu. Oh, ternyata Bapak salah satu pernah di pengurus partai juga ya? Iya. Wah, partai besar lagi ini. PDI dulu. PDI ya belum jadi PDIP. Belum, ya masih zaman Suryadi. Masih gambar bantengnya Kak Krus ya? Gambar banteng. Kak Krus itu ya, yang apa namanya? Bukan mojong putih. Bukan mojong putih. Gambar kepala kerbau. Oke, nah ini gini Bapak, Abang, sorry, Bang Sabran, Abang ini kan termasuk tahun berapa Pak sudah tinggal di daerah Kireng Bang Kira? Sejak lahir. Oh sejak lahir? Sejak lahir sudah di Kireng. Kok bisa yang lahir itu gimana ceritanya orang tuanya bisa sampai di Kireng Bang Kira itu Pak? Nah, dari Tumbang Jala sana? Tumbang Jala sana, bapak saya kan dari Tumbang Jala, menikah dengan orang Bahaur. Oh orang Bahaur? Orang Bahaur, ibu saya orang Bahaur. Nah ketemunya ibu sama bapaknya Abang ini gimana ceritanya itu? Nggak ngerti juga saya. Nggak ngerti juga ya?
Tuhanlah yang mengatur semua. Oh, Tuhan yang mengatur ya. Bayangkan dari Tumbang Jalak sana kan situ tahu jauhnya. Jauh ya, betul. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang orang bisa naik mobil. Berarti profesinya ayahnya atau bapaknya abang ini dulu nelayan ya Pak ya? Nelayan, iya betul. Berarti tembus ke ini ya? Tembus ke Muara Sebangau. Bunga Sebangau Iya. Atau Kamipang bukan? Nggak masuk? Muara Sebangau Pak. Berarti dia dari Sungai Katingan, keluar Sungai Katingan ke laut terus menuju ke Muara. lewat Pagatan sana? Iya, lewat Pagatan. Oh iya, luar biasa. Dulu tuh hanya menggunakan perahu ya. Perahu, iya. Yang mungkin asik, saking asiknya sudah lama-lama malas balik lagi itu gitu Pak ya. Iya. Kayaknya menetap di situ ya. Menetap di Kering. Nah, di tahun itu kan dulu kan di Kereng Bangkira itu kan sangat luar biasa Pak, terkenal dengan kawasan wisata sungai ya. Terus juga dulu kan di situ ada tempat orang dayung kan nggak salah Pak ya. Iya, iya. Nah dulu kan ramai itu Pak. Itu gimana ceritanya itu Pak? Dayung itu kan zamannya Pak Udi Maseh. Iya Pak. Nah, yang paling ramai di situ. Oh ya, suaminya Ibu Lawit ya? Iya, suaminya Ibu Lawit. Nah, di situ ada arena dayung. Pernah melaksanakan lomba dayung tingkat internasional. Internasional ya? Saya Ya. ingat itu, saya pernah nonton juga dulu waktu masuk saya SMP kalau nggak salah. Hanya seiring dengan perkembangan zaman, saya melihat zaman-zaman sekarang sudah tidak seperti itu lagi gitu. Artinya dayung itu sudah tidak diarahkan seperti dulu. Kalau dulu kan jelas ada latihannya setiap hari ini latihan. Nah sekarang nggak pernah lagi saya melihat. Akhirnya kawasan tempat latihan dayung itu nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi ya. Yang sekarang jadi kawasan wisata. Nah ini biar didengar oleh pengurus KONI mungkin Pak, atau pengurus besar dayung. Saran Bapak itu dayung lokasi itu apa masih representatif atau masih bisa diberdayakan lagi atau gimana Pak ceritanya? Masih sangat bisa diberdayakan sebenarnya. Bisa, hanya Pak? tergantung kemauan pemerintah mau nggak menghidupkan kembali kawasan itu sebagai kawasan olahraga dayung. Kan itu banyak sekali efek yang multi efeknya ya. Iya. Efeknya yaitu orang di daerah segitu juga bisa usahanya juga bisa berkembang. Iya, bisa berkembang. Pendaratan atau ada kejuaraan-kejuaraan ya. Nah, inilah yang mungkin fenomena-fenomena ini kan sangat luar biasa ketika dulu di situ bisa dijadikan salah satu tempat latihannya salah satu olahraga itu olahraga dayung dan juga objek wisata. Nah, sekarang kan jadi menurun Pak ya anunya ya. Iya. Nah, itu dulu kenapa Pak? Kan sekarang dipindah ke daerah Pulau Pisau kalau nggak salah ya. Kenapa ceritanya itu bisa terjadi begitu dulu Pak? Bapak pernah tahu nggak? Iya, kita nggak ngerti juga itu kenapa dipindah dari situ ke daerah lain. Padahal di Kereng Bangkira itu kan jangkauannya dari pusat kota itu kan begitu dekat, tidak terlalu sulit saya pikir. Dan juga kawasannya itu memberi peluang untuk kita latihan dayung itu. Nah, itu kan tidak ada arusnya Pak. Iya, tenang ya. Tenang airnya. Jadi saya pikir kalau itu dikembangkan betul-betul menjadi kawasan dayung seperti zamannya Pak Udi Maseh dulu, saya yakin bisa. Dan tidak sedikit juara-juara yang lahir dari situ Pak ya. Iya. Nah, bahkan juara internasional lagi, bukan hanya juara daerah, juara Indonesia, enggak. Juara internasional. Iya, memang banyak atlet dayung kita yang kaliber internasional yang memang lahir dari tempat lahir dari Sebangau. Dari Sebangau ya? Iya. Apa nama anu itu dulu Pak? Tempat dayung itu? Pelatihan dayung Sebangau ya? Iya, pelatihan dayung Sebangau aja. Oke. Kereng Bangkira ya. Nah ini Kereng Bangkira ini kan memang strategis sih sebenarnya karena dia salah satu fenomena alam yang bisa dikemas atau dioles menjadi objek wisata. Hanya yang Bapak lihat itu apa sih sebenarnya Pak yang sehingga sekarang itu di Kereng Bangkira itu atau Sungai Sebangau itu menjadi kurang sekali diminati masyarakat lagi, sehingga kalau kita lari ke usaha wisata juga agak susah juga ya. Apa kendala-kendala, apa masalah itu Pak? Kalau yang menyangkut kawasan dayung itu, saya pikir itu kendalanya ada di pemerintah Pak, karena tergantung pemerintah. Kalau pemerintah mau mengembangkan itu ya pasti berkembanglah dia. Nah, hanya kalau kawasan wisata Kereng Bangkira itu untuk Palangkaraya, bahkan untuk Kalimantan Tengah, saya pikir itu primadona, sudah berapa ratus juta masuk PAD dari hasil wisata. Oh gitu ya? Iya. Berarti salah satu penghasil PAD juga dia. Banyak Pak.
tahun 2020 itu kita sempat tutup gara-gara PSBB. Nah, tutup. Buka beberapa bulan, kalau tidak salah kita buka tanggal 16 Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Anggaplah 5 bulan gitu. Memang nggak boleh buka. Nah, sebelumnya ada boleh buka, jadi kita tanggal 16 Agustus boleh buka. Nah, dari tanggal 16 Agustus itu sampai tanggal 31 Desember, itu hampir 500 juta piadi yang masuk ya. Woi, luar biasa. Oke, Pak, tahan dulu Pak ya. Nanti kita akan sambung. Ini menarik sekali nih. Nah, sekarang saya ke Mbak Nunung nih. Mbak Nunung sendiri kan salah satu orang yang mungkin kalau berbicara tentang usaha atau linear dengan disiplin ilmu, walaupun sekarang bukan secara khusus bergerak di bidang wisata ya atau pariwisata, sebagai Anda seorang lulusan pariwisata melihat fenomena yang disampaikan oleh Pak Anto, itu bagaimana tanggapannya? Ya, Ibu Mbak Nunung sendiri. Sebenarnya memang harus ini ya, harus ada kontribusi pemerintah, harus ada juga dukungan dari masyarakatnya. Kalau aku nangkap sedikit dari penjelasan beliau, itu kan kurang ininya aja, promosi, kurang dukungan fasilitas. Padahal sebenarnya kalau memang pemerintah mau memfasilitasi pemerintah, kan nanti balik-baliknya juga ke kita semua, gitu loh. Makanya sekarang kan jadi betul kata beliau nih, kalau yang punya kebijakan di atas sana mau, gitu, pasti masyarakat mendukung dong. Soalnya kalau kita mengharapkan kemampuan masyarakat full untuk promosinya, untuk memenuhi fasilitas-fasilitasnya, kayaknya impossible, nggak mungkin, gitu ya. Itu pasti perlu dana yang besar. Nah, jadi alangkah baiknya lah kalau memang itu sumber pendapatan daerah yang menjanjikan yang besar, ya benar ya kasarannya. Ayolah join, gabung, ada saling tinggal balik ada feedbacknya lah, pemerintah ada kebijakan begini didukung oleh masyarakatnya, masyarakat ada punya ide begini didukung oleh pemerintahnya. Oke, nah sekarang itu tadi salah satu model saran ya. Iya, saran. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan di dalam usaha pariwisata itu, menurut Mbak Nunung, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali usaha atau objek wisata yang ada di Kirembangkira ini? Ini kalau aku pribadi ya kan orang awam, tidak tahu jalur atau tidak tahu. Ini dari sisi disiplin ilmunya aja. Iya. Jadi kalau memang mau menggerakkannya seperti itu, diberikanlah akses kemudahan bagi masyarakat ini. Jadi untuk entah itu untuk menyampaikan ide atau untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu berada di satu pintu. Jadi masyarakat nih tahu, misalnya kayak saya nih, orang awam nih, oh ya aku tahu nih potensi di tempat ini seperti ini gitu. Tapi kita nggak tahu menyampaikannya kemana gitu, dukungannya dari mana gitu. Alangkah baiknya ada di satu pintu, kita bisa menyampaikan ide, kalaupun nanti ke belakangnya perlu dukungan dana dan sebagainya, kita tahu gitu, menyalurkannya di mana. Sekarang kan kalau saya rasa ya pribadi ya, regulasinya kan susah gitu. Kita nih punya ide di segudang nih di sini. Cuman menyampaikannya kemana, ke dinas apa, ke siapa gitu. Jadi sebenarnya harus ada dinas pariwisata ini. Iya, dinas pariwisata itu pun apakah itu berjalan? Nah, itu tanya. Apakah itu berjalan? Apakah itu bisa gitu kan ya? Apakah sekedar kita nanti ke dinas yang tersebut itu apakah ditindaklanjuti, sedangkan kita tidak tahu nanti apakah saran kita, apakah gagasan kita, apakah ide-ide kita ini nanti diwujudkan atau memang cuma stuck sampai di meja pembuat kebijakan aja tanpa ada realisasinya, kan kita nggak tahu. Oke, nah ini Pak Sabran yang disampaikan oleh Mbak Nunung tadi kan berkaitan dengan hadirnya pariwisata, dinas pariwisata itu yang mungkin dianggap kurang begitu memberikan perhatian atau pembinaan ya. Ini Pak Sabran gimana ceritanya? Jadi begini, mungkin perlu saya jelaskan sedikit awal daripada wisata air hitam Kirembangkira itu. Nah,
pada awalnya kan itu pelabuhan ini. Oh iya, Nah, iya. pelabuhan dermaga, tempat kapal sandar bawa mangga, bawa semen, bawa bawang dari Madura Iya, dari Madura. masuk ke Keren Bangkirai. Nah, kembali dia bawa kayu. Nah, itu awalnya. Kayak barter gitu, Pak. Ya. Ya. Nah, setelah terjadi tragedi itu Kerusuhan. yang kerusuhan sampai 2021 ya. 2001 2001 ya, 2001. Nah, Madura ini tidak pernah lagi datang ke sini kapal Madura. Oh, Akhirnya pelabuhan itu mati. mati. Nah, tidak ada kegiatan apa-apa begitu. Nah, karena itu mati, timbullah kreativitas masyarakat. Nah, kreativitas masyarakat ini yang menurut saya luar biasa Iya, sebenarnya. iya. Kalau kita naik kapal, di mana-mana kita bisa naik kapal. Iya, Di iya. pelabuhan Rambang situ banyak kapal. Iya. Tapi mau naik lanting, ya susur sungai itu pakai lanting, Pak. Oh, Nah, lanting yang bahasa orang sana disebut dengan pondok terapung. Pondok terapung. Dibikin dari drum, kemudian dikasih mesin, bisa bawa orang 2-30 orang sekali bawa, masuk situ jalan pelan-pelan sambil nyanyi. itu kreativitas masyarakat, Pak. Itu Ya? kreativitas. Nah, itu dinas pariwisata gimana? belum. Nah, Hmm. lalu dengan kreativitas masyarakat ini tadi muncullah orang banyak ke sana. Oh. Datang berbondong-bondong ke sana. Timbul ide pemerintah apa? Bikin loket. Nah, loket masuk ke kawasan itu bayar 5.000. Iya. Nah, jadi dari loket ini pemerintah yang saya sebut dari Agustus sampai Desember itu hampir 500 juta dapat. 2000 berapa itu dilakukan, Pak? Tahun 2000 lama itu dari tahun 2018 2017 itu sudah ada loket Loketnya itu. udah ada. Loket itu sudah ada. Nah, dari loket itulah yang masuk ke pemerintah. Nah, seperti apa yang Ibu sampaikan karena Ibu tadi pendidikannya dari jurusan pariwisata. Nah, ada yang mengatakan begini bahwa promosi itu jantungnya pariwisata. Iya, betul, betul. Nah, jadi jantungnya pariwisata ini tapi biaya yang mahal, Bu. Nah, masyarakat tidak sanggup itu. Ya. Nah, kita berharap kehadiran pemerintah inilah menjadi pendorong untuk Iya. mempromosikan kawasan wisata itu. Karena tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat, mudah-mudahan pemerintah bisa. Tapi selama ini belum kelihatan juga itu. Oke. Nah, bayangkan dari di bulan Agustus sampai Desember itu kan sudah pandemi ini kan sudah berjalan. Iya. Nah, saat pandemi ini pun kawasan wisata itu bisa Oke, menghasilkan. Pak. Jadi gini, Bang, saya tertarik tadi pengelolaan pariwisata yang ada di Kireng Bangkirai, yang saya juga pernah mendapatkan pengaduan terkait dengan adanya pungutan liar atau pengelolaan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, saya waktu itu menjabat sebagai salah satu kepala perwakilan pengawasan pelayanan publik. Dulu kan pernah dilaporkan oleh masyarakat ke kami. Nah, dulu pernah kita kasih saran korektif sih agar pemerintah Kota Palangkaraya pada saat itu untuk mengkaji ulang perda yang ada, gitu kan, terus melakukan upaya-upaya perbaikan sistem pengelolaan parkir tersebut. Nah, setelah saya nggak menjabat lagi, saya nggak tahu kabar berikutnya lagi. Ini yang perlu nanti disampaikan. Dan yang kedua, Pak Sabran ini juga kan salah satu menjabat ketua Ya, Pokkaris ya, ya Pak ya? ya ketua Pok Darwis. Pok Darwis, sorry. Kelompok Sadar Wisata. Nah, kelompok sadar wisata ini langkah-langkah apa yang dilakukan oleh lembaga Bapak ini dalam rangka menggiatkan kembali pariwisata yang ada di daerah Kireng Bangkirai atau di Sebangau. Yang pertama tadi Pak terkait dengan pengelolaan parkir yang ada di Kireng Bangkirai. Saya minta mungkin Bapak menyampaikan secara tuntas termasuk dengan solusi konkretnya kalau bisa biar didengar oleh pemerintah daerah. Silakan Pak. Ya kalau parkir saya pikir itu sudah pas saja karena itu diawasi oleh Dinas Perhubungan. Mereka bekerja sama dengan masyarakat yang ada di situ. Oh, diberdayakan juga masyarakat. Diberdayakan juga masyarakatnya. Yang agak sakit ini yang tiket masuk. Nah, tiket masuk itu kan sepenuhnya masuk ke Dinas Pariwisata, masuk ke kas daerah. Jadi hampir tidak ada yang untuk masyarakat. Memang tidak ada. 100% masuk ke kas daerah semuanya. Dikelola semuanya oleh mereka. Dikelola oleh Dinas Pariwisata sendiri. Masyarakat dilibatkan nggak Pak untuk jaga loketnya apa kayak gitu? Itu kan tenaga kontrak punya Dinas Pariwisata. Oh gitu. Jadi mereka itu tenaga kontrak milik Dinas Pariwisata yang hasil penjualan itu seluruhnya masuk ke kas daerah katanya. Jadi sejak
saya jadi ketua Popdaris ini dari tanggal 16 Agustus 2020. Jadi belum setahun masih Pak. Nah jadi sejak saat itu kita ini kan hanya terima berita selentingan aja, oh sekian uang kita, uang yang masuk ke kas daerah. Nah bahkan waktu si Satrudin Pasaribu itu diwawancara oleh TVRI dengan Dinas Pariwisata mengatakan bahwa periode Agustus sampai 31 Desember itu hampir 500 juta duit yang masuk ke kas daerah. Itu bukti uang yang masuk 500 juta secara faktanya Bapak tahu dari mana atau dapat info dari mana? Saya mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata waktu ada acara wawancara seperti ini juga di TVRI malah. Oh gitu ya? Besar juga pemasukan dari situ Pak ya? Besar. Itu 500 juta. Iya, itu. Maaf Pak, saya potong dikit. Dari 500 juta masyarakat dapat apa? Nggak ada. Nggak ada perbaikan pasti. Bener Kak, kita apa ini? Betul, seperti pun ada masyarakat. Jangan-jangan itu ada oknum juga Pak yang dapat di situ. Nah, kita kurang tahu kalau itu. Nah, harapan kita pemerintah kota lah yang lebih giat lagi mengawasi. Jangan sampai duit yang katanya masuk ke kas daerah atau tidak masuk ke kas daerah. Iya. Nah, itu kan pemerintah kota yang harus mengawasi itu. Kalau kita yang masyarakat ini tidak punya kekuatan apa untuk mengawasi itu kan pemerintah yang punya hak. Kita paling-paling cuma cerita aja. Pernah menanyakan enggak Bapak kira-kira apa gitu yang benefit atau yang didapat dari untuk masyarakat dari duit tiket itu gitu kan? Itu pernah kami bawa sampai ke RDP, rapat dengan pendapat di DPRD Kota Palangkaraya. Nah, dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota bahwa sesuai Perda nomor 3 2018, saya belum pernah melihat juga perda itu, belum saya pelajari juga. Khusus untuk uang masuk wisata itu tidak boleh dikerjasamakan dengan pihak lain. Harus dikelola oleh mereka aja. Dikelola oleh mereka sendiri. Oleh dinas perhubungan. Harus masuk ke kas daerah seluruhnya. Nah, sampai memang ada rencana kita untuk mempelajari itu, dan kita juga sudah mencoba untuk mendekati anggota-anggota dewan yang kita kenal. Kalau memang perdanya seperti itu, ya tolong dirubah perda itu daripada menyulitkan kita juga. Minimal ada manfaatnya lah Pak ya. Pak Bang Sabran, saya masih belum pasti. Bang Sabran gini, Bapak kan Abang kan sebagai ketua Popdaris ya, Popdarwis ya. Iya. Di mana peran masyarakat itu kan sangat penting Pak ketika ada permasalahan-permasalahan krusial yang terjadi di kalangan masyarakat, apalagi masyarakat mengeluh ke Bapak nih selaku salah satu organisasi yang menangani pekerjaan masalah wisata di daerah Kirai. Pernah nggak Pak Bapak dengan teman-teman pengurus Popdarwis tadi melakukan pertemuan dengan pihak perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya atau dengan DPR? Nah itu mungkin bisa Bapak jelaskan. Waktu RDP itu yang hadir Kepala Dinas Perhubungan Kota, Kepala Dinas Pariwisata Kota, kemudian juga ada camat, ada lurah juga. Nah, jadi kami mempertanyakan itu. Oh langsung ada di situ ya? RDP-nya di sana Pak ya, di lokasi ya? Di DPR Kota. Oh iya. Kami mempertanyakan itu. Apa yang didapat oleh masyarakat dari kawasan wisata ini. Ternyata dijelaskan oleh Dinas Pariwisata kalau yang tiket masuk itu 100% masuk ke kas daerah. Akhirnya artinya masyarakat ini kan hanya bisa melihat. Nah jadi kalau masyarakat ini menuntut ada pelayanan, ada bantuan dan sebagainya, ya saya kira wajar-wajar saja. Karena mereka punya wilayah tapi tidak dapat apa-apa. Dan lagian kan masyarakat itu yang menghidupkan pariwisata di situ kan, udah rame baru loket itu dia dibuka kan. Nah itu dia Pak yang maksud saya tadi, apakah pihak DPR tidak mengambil langkah-langkah strategis gitu ketika ada keluhan masyarakat yang terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Nunung tadi? Masyarakat kok hanya penonton. PAD-nya sudah lumayan masuk ke kas daerah. Kalau keluhan saya kira sudah kami sampaikan semua. Baik yang lewat organisasinya Popdaris itu maupun yang lewat perorangannya sendiri-sendiri lapor dari PR sana sudah semua. Terus DPR pernah kunjungan nggak ke sana? Sering ya? Datang ke sana. Lah kok sering tapi tidak ada anunya?
tidak kelihatan sampai hari ini. Dan langkah konkretnya nggak ada gitu. Tidak ada. Wah. Tidak ada sama sekali. Selama COVID Pak, bantuan-bantuan mungkin Belum, tidak ada juga. Nggak ada juga. Wow. Selama PPKM ini, kami sudah mengirim daftar pelaku usaha Oke. ke dinas sosial, minta dibantu. Tapi sampai hari ini belum juga. Belum juga. Nah, perlakuan yang dialami oleh masyarakat setempat ketika ini, apalagi di zaman COVID kan sudah berarti perekonomian di sana kan menurun drastis. Iya. Apa saja yang sekarang masyarakat lakukan ketika usaha mereka di bidang wisata, pariwisata itu betul-betul stagnan? Terus sekarang masyarakat sana usahanya apa? Ya macam-macam lah, serabutan istilahnya, ada yang tukang, ada yang cari ikan, ada yang mancing, yang apa segala macam. Pokoknya yang penting bisa bertahan hidup loh. Oh gitu. Nah, jadi kalau saya sebagai ketua kelompok sadar wisata di sana, mudah-mudahan acara ini bisa dilihat oleh orang lain, terutama para pengambil kebijakan. Sedih Pak, sakit hati saya melihat bagaimana penderitaan masyarakat di situ, yang kehilangan penghasilan sama sekali. Upaya Bapak hanya sampai di DPR saja. Ada pernah nggak niat untuk ketemu dengan Pak Wali Kota untuk menyampaikan langsung? Pak Wali sering turun ke sana. Oh sering juga? Malah pemerintah kota ini kan akhir-akhir ini kalau ada acara bahkan musrenbang juga di pelabuhan sana, di dermaga wisata sana. Tapi kondisi sekarang keadaan di sana masih begitu-begitu aja. Iya. Ada peningkatan? Belum ada peningkatan. Berarti dana yang 500 juta setiap tahun tuh nggak pernah sama didistribusikan juga untuk pembangunan di sana Pak ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Infrastruktur segala belum ada. Kalau jalan-jalan di sana, saya kan belum pernah di tahun 2021 ini pernah sih jalan ke sana. Saya lihat sih jalan juga masih ada yang berlubang-lubang. Nah ya seperti itu Pak. Karena kalau sekarang ini kan kita bicara, katanya dana kita ini kan banyak yang tersedot untuk COVID ini. Nah kita di masyarakat juga sebenarnya memahami aja, tapi jangan juga sampai di masyarakat ini terlupakan gara-gara penyakit ini. Oke, nah itu kan dana itu oke lah kalau sekarang tidak didistribusikan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk jaminan sosial masyarakat Pak selama COVID ini ada nggak? bantuan-bantuan beras mungkin Pak. Kalau yang dari saya tidak pernah merasa itu. Nggak pernah ya? Kalau yang dibantu datang ke sana itu Pak Kapolres, kemudian bagi-bagi beras 2 kilo, mie 5 bungkus, ada sarden, itu pernah. Itu dari Kapolres? Dari Kapolres pernah. Dari pemerintah daerah kotanya? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Nah ini sedang kita usulkan ini. Mudah-mudahan usulan kita itu bisa dipenuhi. Bayangkan COVID dari tahun 2020. Ya. Ini 1 tahun 2021. Belum sama sekali dapat. Belum ada. Atau ada tokoh-tokoh atau orang pejabat politik itu ke sana juga? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Ada. Wow. Nah ini kan fenomena yang mungkin bisa diambil hikmahnya ya, bahwa masyarakat sebenarnya punya peran, apalagi Bapak selaku ketua dari Persatuan Pengusaha Pariwisata Pak ya. Dengan kejadian itu, langkah-langkah konkret Bapak yang ingin Bapak atau Bapak lakukan selama di pandemi ini ada nggak Pak? Begini, sebenarnya masyarakat itu sudah sangat patuh dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Ya, prokes juga Pak ya? Ya, prokes kita jalankan. Bahkan kalau dermaga wisata itu kita semprot. Tiap hari itu disemprot dengan disinfektan. Itu kita sendiri yang beli. Dari masyarakat sendiri? Iya. Wow. Kemudian dibatasi penumpang misalnya kapal itu. Biasa dulu kan sampai 25 sekali satu kapal itu. Sekarang dikurangi jadi 15. Oke juga, kita ikuti semuanya. Nah, hanya harapan kita sekarang ditutup lagi. Kita ikut juga. Harapan kita tolonglah masyarakat ini diperhatikan. Ya, ini kan tutup. Kalau tutup ini artinya kan tidak dapat penghasilan. Ya, pasti. Oke. Nah, karena pemilik kapal harus menanggung karyawannya. Iya. Nah, Operasional segala macam, biaya pemeliharaan, perawatan segala macam tetap jalan kita. Nah, sementara kegiatan kita kan di stop sama sekali. Jadi dari mana kita dapat penghasilan? Oh gitu. Nah, ada nggak masyarakat yang selama ini menyampaikan keluhannya ke Bapak? Oh, hampir semuanya, Pak. Hampir semua ya? Minta bantuan, ada cerita bansos lah, cerita apa segala macam. Tolonglah kita ini Pak, diuruskan untuk kita. Makanya sekarang kita sedang mengurus itu. Mudah-mudahan bisa
Tapi kalau yang sudah kita urus ganda muncul ya. Iya Pak, ini menarik sekali. Nanti kita tuntaskan ini cerita ini Pak. Setelah ini saya ke Ibu saya ke Mbak Nunung nih. Mbak Nunung, nah ini kan orang Surabaya ini luar biasa nih. Orang Malang, sorry. Provinsinya Surabaya. Itu kota Surabaya, Jawa Timur, kota Malang. Ini kita harap dapat informasi dan solusi juga dari Ibu selaku seorang pengusaha kafe. Ini dalam pekerjaan Mbak Nunung sehari-hari dalam menopang keluarga maupun karyawan. Selama berjalannya dari awal 2020 ya kita mengalami PSBB semacam itu yang dirasakan oleh Mbak Nunung selaku seorang pengusaha, selaku seorang ibu rumah tangga, yang juga selaku seorang masyarakat Kota Palangkaraya. Apa saja Bu, apa saja Mbak yang terjadi dalam pasang surutnya usaha yang Ibu lakukan itu? Iya, kalau aku lihatnya ya dari pertama kali aku buka, ya memang udah COVID ya waktu itu ya. Tapi dengan sampai detik ini, sampai hari ini kan terjun payung dong. Iya. Apalagi ini PPKM yang diperketat, aku sebulanan nggak bisa buka. Mungkin terjun bebas mungkin. Terjun bebas udah anjlok gitu. Berarti aku nggak ngomongin komunitas, nggak mewakili siapa, aku ngomongin pribadi ya. Iya. Aku nih berarti di Sembelai udah nggak berdarah nih. Oh gitu. Tutup sebulanan. Tutup ini ya? Tutup sebulanan. Kenapa? Aku nih sebenarnya sama kayak Bang Sabran ya. Aku nih percaya aja sama COVID. Aku mendukung pemerintah. Tapi tolonglah setiap kebijakan yang disampaikan ke kami pelaku usaha adalah solusinya. Iya. Jangan ngasih kebijakan tidak ada solusi. Nanti masyarakat dibiarkan untuk berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terserah lu mau kerja apa, pokoknya kamu harus PPKM gitu, jangan kayak gitulah gitu. Ya pastilah, pasti saya pribadi itu pasti mengharapkan ada perhatian dari pemerintah. Ini loh pelaku usaha yang udah nurut nih sama kebijakan kalian. Apa gitu kontribusinya buat kami ini apa gitu. Sebulan ini aku nggak bisa buka Bang. Gitu ya? Kenapa? Karena peraturan kemarin kan jam 5 kafe harus sudah tutup. Sedangkan kafe ini kan konsepnya outdoor. Iya. Aku jam 5 baru prepare. Tamu-tamu banyak datang setelah pukul 8. Ya nggak bisa buka lah. Iya, sudah lewat jamnya. Sudah lewat jamnya. Nanti kalau aku buka, ibaratnya dibilang nggak mendukung. Nanti tiba-tiba ada digeruduk satgas kayak apa kan nggak lucu juga. Jadi ya struggle lah kita untuk hari-hari operasional segala macam itu selama sebulan ini ya kreatif lah aku. Mencari sama suami itu ya walaupun ada usaha lain gitu ya. Cuman aku ngomongin yang usaha aku ini ya. Jadi kreatif lah, entah yang itu online kayak tapi kalau online pun juga nggak serame kalau kita membuka biasa. Ya, beda banget. Beda banget gitu. Jadi minta tolonglah bapak-bapak pembuat kebijakan, perhatikanlah kami ini gitu loh. Yang udah nurut gitu ya, yang udah mau dengerin. Tolonglah ya ibaratnya bahasa kasarnya datanginlah door to door gitu, dengarinlah dulu usahanya. Ya memang repot sih, cuman kan itu memang tugas Anda gitu. Itu kan tugas Anda, gitu. Anda sebagai pengabdi negara gitu ya, dan Anda ini yang harus melayani kami gitu. Kami juga mau dong diperhatikan, minimal didengar kayak keluh kesahnya gitu kan. Kalau aku dengar cerita dari teman-teman, kan aku ada komunitas nih, teman-teman punya kafe itu. Ya banyak lah udah pada garuk-garuk kepala aja gitu. Mau buka digeruduk, tutup lagi. Sedangkan peraturan ini kan kayaknya masih gimana ya, buka boleh sampai jam 8 tapi harus take away. Tapi kulihat teman-teman ada sih yang nekat memang masih buka aja. Karena apa? Kita ngomongin perut Bang. Iya, kita ngomongin perut. Kita ini apa namanya, patok-patok gitu kan ya. Kita percaya COVID, percaya gitu. Tapi kayaknya kita teman-teman sekalian komunitas kami ini kayaknya lebih takut didatengin debt kolektor deh, bayar cicilan deh daripada untuk mikirin yang seperti ini gitu. Soalnya kan sama kayak kata Bang Sabran itu operasional jalan terus Bang. Begitu ya. Listrik. Kayak aku nih ya sebulan tutup ini, apa namanya bukan suplai apa namanya
untuk bahan baku itu Iya. kan ada beberapa yang sudah nggak bisa dipakai lagi. Buang, kan? Sudah kadaluarsa. Iya, udah ibaratnya udah nggak layak nanti kalau misalnya nanti memang sampai tanggal 2, tanggal 3 dimulai buka lagi untuk dijual lagi udah nggak layak, ya Bisa. buang dong, kita harus Beli baru lagi. Dana baru, sedangkan sebulanan ini nggak ada yang masuk. Nah, gitu loh. Nah gini, tadi kan bilang Mbak Nunung, pemerintah harus perhatian juga dong. Gitu Iya. kan. Tadi kan masyarakat nih yang terdampak langsung nih kan oleh COVID. Ada nggak pernah didata ini pengusaha-pengusaha kafe dengan diberikan jaminan sosial atau bantuan dalam bentuk barang keperluan yang memang selama ini digunakan karena tidak bisa berusaha, ya barang atau dalam bentuk barang atau bentuk uang, pernah nggak gitu dia? Pernah dengar bantuan UMKM, cuman aku pribadi ya nggak tahu itu mau daftarnya kemana. Tapi resmi ya, namanya resmi ya. Kenapa? Usahanya resmi tidak? Usahaku resmi ada ininya, ada izin usahanya Ada izin juga usaha gitu juga. loh. Maksudnya aku tapi nggak tahu gitu daftarnya kemana. Pernah dengar ada yang 1,2 juta kayak apa gitu, pernah dengar aku gitu. Cuman aku nggak tahu daftarnya kemana gitu. Soalnya aku lihatnya di ini juga di media sosial juga, Iya. daftarnya juga online. Apakah kalau aku daftar online itu ada tindak lanjutnya? Juga kadang-kadang kalau cuma dengar-dengar kayak gitu, ini yang bantuan klik link seperti ini. Aku kadang-kadang udah males duluan lah, soalnya takut nggak bisa dilacak gitu loh. Iya. Jangan-jangan tiba-tiba cuma Ada penipuan apa segala macam ini? Kalau penipuan sih nggak, cuma masuk data doang, tapi nggak ada Tindak lanjutnya. realisasinya itu Oh, males. Jadi realisasi. aku lebih senang kalau misalnya daftarnya ke kantor ini, misalnya datang langsung bawa fotokopi begini, ya kan aku tahu di Iya. instansi mana, Atau di dinas petugasnya yang mana, datang gitu kan? atau petugasnya yang datang gitu. Berarti selama ini pihak Pemkot tidak punya data dong terkait dengan pengusaha-pengusaha kafe kalau mereka nggak bisa jemput bola gitu kan? Sebenarnya harus bisa jemput bola kan? Harusnya Nah. bisa jemput bola. Nah ini kan sangat merugikan juga ya bagi yang dia Betul. tadi tidak mau menggunakan aplikasi atau bukan tidak mau sih, yang tadi malas tadi. Iya, Berarti ada langkah-langkah strategis lainnya yang dilakukan. harusnya gitu. Nah, selama perjalanan Mbak Nunung melakukan usaha kafe ini, waktu dulu ada PSBB ya, Iya. sempat mengalami ya. Sempat. Waktu PSBB itu gimana usaha itu? Ya udah ini aja bang, udah mati mati suri. 4 bulan lebih. 4 bulan. Iya. Pernah nggak namanya tidak ada pengunjungnya datang sama sekali? Ada pernah mengalami nggak? Pernah. Sampai sekarang pun ada gitu. Oh gitu ya. Pernah. Tidak ada pengunjung sama sekali. Ya mungkin kan orang-orang pada malas gitu ya. Iya. Datang ke kafe, entah tiba-tiba lagi santai-santai Didatangi petugas. datangin petugas gitu kan. Jadi kan kita lihat trennya seperti itu. Aku memutuskan ya udahlah kita tutup dulu, kita ikutin Iya. anjuran pemerintah ini. Tapi kok tambah kesini kayaknya Tambah berat. gitu. Jadi kalau aku maunya ayolah kembalikan kita ke new normal gitu. Iya. Tetap menjaga prokes yang ketat gitu. Nah harapannya kan tadi new normal ya. Iya. New normal. Terus ini sekarang Mbak Nunung ini usaha kafenya di Palangkaraya di jalan apa ini? Di Jalan Kapuas. Jalan Kepuas, menggunakan halaman Rumah. Nah ini yang juga menjadi permasalahan bagi pengusaha kafe ini kan, memang mereka kan memerlukan orang datang. Kalaupun mereka take away kan tidak mungkin, karena kafe itu kan Iya. Jarang ya. bungkus jarang. Ya kalau paling-paling mereka maunya ada yang penjual-penjual kopi atau apa yang sudah bisa di punya aplikasi sendiri nih, kayak salah satu produk ada di situ. Nah kalau kafe-kafe ini kan mereka juga tidak menggunakan aplikasi kadang-kadang. Aku menggunakan bang aplikasi, Ada juga ya? menggunakan aplikasi online. Cuman ya jarang bang, nggak Jarang ada. juga ya, Iya. Mas? Karena untuk tempatku sendiri, orang tuh lebih senang duduk, Datang. menikmati musik, Ya. makan. Kalau anak-anak muda itu nge-game sampai malam gitu. Jadi kalau untuk take away nggak ada. Iya, jarang sekali ya. Ya, jadi aplikasiku ini ada aplikasiku ada, cuman nggak ada orderan. Oh iya. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan di kalangan masyarakat. Sekarang kan gini, semua masyarakat hampir 100% lah masyarakat itu percaya dengan kopi. Iya. Tapi Ya. juga mereka ada strategi juga untuk menghindari terjadinya penularan tadi. Entah dia menjaga imunitasnya, dia diri di rumah. Tapi ada juga yang masyarakat yang melakukan aktivitas supaya jika dia juga
dapat pemikiran, karena salah satu obat itu kan hati yang gembira nih. Iya, benar. Ya dengan caranya mereka mungkin nongkrong di kafe dengan prokes ya. Nah itu gimana? Bisa nggak diusulkan Mbak ini sebagai pengusaha kafe tadi salah satu langkah-langkah yang strategis juga? Aku sebenarnya dari beberapa kebijakan yang sudah pernah aku baca ya, yang dari punya Pak Gub, dari punya Pak Wali Kota gitu, dibatasi pengunjung, aku setuju aja. Saya pribadi berani mengurangi jumlah pengunjung, berani melarang pengunjung masuk untuk memenuhi kuota yang disarankan pemerintah. Di tempatku pun udah tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer dan bla 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 semua sudah siapkan gitu. Cuman masalahnya kalau jamnya ini cuma sampai sebegitu, ya tetap aja sama aja bohong gitu loh. Soalnya kan konsep kafe kan beda-beda bang. Iya. Ada yang bisa buka dari pagi. Sebetulnya harus sebetulnya beliau-beliau yang di atas sana gitu memikirkan tidak semua kafe indoor bisa buka dari pagi gitu. Ada juga yang outdoor. Apalagi kan kalau jam-jaman segini seperti ini orang-orang tuh kan lebih senangnya di outdoor, bukan di ruang ber-AC dan segala macam. Tapi dikasih batasan jam sebegitu, ya udah sama aja lah. Intinya ya sama aja, nggak bisa gitu. Tetap juga katanya. Nggak bisa. Nah ini kan akan diterapkan nih. Kemarin Pak Gubernur juga mengundang tokoh masyarakat, tokoh ormas terkait dengan mau penerapan PPKM level 3. Level 3 ini lumayan ketat. Iya. Lumayan ketat, apalagi kalau masuk ke level 4. Nah, ini apa langkah-langkah yang dilakukan oleh para pengusaha kafe ketika ini nanti penerapan level 3 ini dilaksanakan? Apa solusi atau usulan dari Mbak Nunung? Iya, jadi kalau aku secara pribadi ya mengatasnamakan usahaku sendiri. Kalau memangnya itu mau dilaksanakan, tolong dirubah sedikit lah kebijakan poin-poin yang ada di dalamnya. Oke, pengunjung dibatasin, oke lah. Pengusaha penyelenggara harus menyediakan bla 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 sebenarnya. Oke. Cuman kalau aku tolonglah jamnya diperlonggar sedikit. Jamnya diperlonggar. Jadi supaya kami bisa bernapas lah. Seperti itu. Terus kalau memang itu harus seperti itu, kalau nggak jemput bola, datanginlah saya Pak. Bapak-bapak yang ada di sana, datanginlah kami ini door to door, didata, didengarlah keluhannya Pak. Gitu. Kalau saya, keluarga dan sebagainya, saya akan dukung pemerintah aja. Kalau memang harus PPKM kita dukung. Kalau memang pas bukanya itu, cuman gitu lah, kasihlah solusi. Jangan kebijakan tanpa solusi. Kasihanlah rakyat ini Pak. Jadi harus banting setir, putar otak. Kalau penggadaian kan jelas Mbak ya? Kenapa? Kalau motor penggadaian kan jelas. Cuman masalahnya memberikan solusi tadi. Iya, solusi tanpa ribet gitu, tanpa masalah gitu. Tapi ini kan tidak ada solusinya. Tolonglah gitu. Kami ini kalau enggak seperti audensi dipertemukan pengusaha-pengusaha dengan siapa kayak dinas-dinas yang terkait. Dan setelah itu ditindaklanjuti gitu loh. Nah itu dia Mbak, mungkin ini salah satu usul yang baik juga. Pihak terkait mungkin perlu bertemu rembuk gitu kan, harusnya kan gitu. Harusnya begitu. Ya gitu Pak ya. Jadi ada pengusaha kafe, ada pengusaha wisata, ada musik segala organ tunggal segala macam itu diundang, dikumpul di satu tempat. Di situ pemerintah bertanya, apa maunya masyarakat ini? Nah, usulan masyarakat ini yang dipertimbangkan oleh pemerintah, mana yang bisa dipakai, yang tidak bisa dipakai ya jangan dipakai gitu. Nah, termasuk yang paling jadi masalah saya dengar itu kan menghindari kerumunan. Nah, kalau ingin menghindari kerumunan, untuk apa Satpol PP, Satgas segala macam itu coba taruh di tempat-tempat wisata, supaya jangan ikut membantu memecahkan kerumunan kalau toh terjadi kerumunan. Karena kadang-kadang saya melihat ada kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan aturan yang mereka yang lebih atasnya gitu. Sebagai contoh, kawasan wisata dibuka, nah lalu pasang spanduk jangan piknik. Loh. Jangan piknik ya, masyarakatnya bingung ya. Kabar apa di situ pasang spanduk jangan piknik, tapi kawasan wisata dibuka. Iya. Nah, kalau orang tidak piknik enggak usah dibuka gitu. Iya. Betul itu Pak.
Nah itu dia Mbak Nunung. Ini kan kelihatan sekali nih ya bahwa bagaimanapun keinginan masyarakat khususnya pengusaha kafe ini ingin meningkatkan perekonomian ini kan terhambat nih. Benar. Nah pemerintah kayaknya ada nggak kayaknya memberikan solusi konkret terkait dengan stagnannya perekonomian di bidang usaha kafe. Yang ibu rasakan langsung itu dampak dari kurangnya perhatian pemerintah dan bagaimana cara keinginan ibu untuk memberikan supaya pemerintah itu bisa melakukan baik itu pemberian jaminan atau pendataan. Mungkin ibu bisa memberikan tanggapan terkait itu. Iya, kalau aku sebagai pelaku usaha mendukung sepenuhnya lah kebijakan pemerintah tentang adanya COVID ini. Kami pengusahanya percaya semua, percaya COVID itu percaya. Oke, kita dukung untuk pelaksanaan PPKM dan sebagainya, bla bla bla. Cuman tolonglah diperhatikan kami ini. Entah apapun itu caranya, kita bisa ketemu menyampaikan unek-unek terus ada realisasinya. Jadi jangan cuma sekedar menyampaikan unek-unek habis itu udah sampai situ aja nggak ada realisasi. Sedangkan kami pelaku usaha ini kan banyak yang banyak yang dipikirin. Kayak aku ada pemain musik yang mereka juga terus nanya kapan bisa buka lagi, kapan bisa main lagi gitu. Jadi aku buka usaha bukan untuk diriku sendiri, aku juga mempekerjakan orang lain. Ya juga ada orang lain yang ikut gitu di dalamnya. Jadi kalau memang memungkinkan, aku pribadi pengen ketemu dengan orang yang berkompeten, dengan orang yang memang bisa membuat pembuat kebijakan yang terrealisasi untuk ketemu ngobrol dari hati ke hati, dari tatap muka ketemu langsung, kita ngomongin unek-unek saya apa, kemauan pemerintah seperti apa yang bisa kita kompromikan. Jadi PPKM tetap kita dukung, tapi juga kita tetap bisa hidup. Iya. Kita tetap bisa jalan, usaha nggak mati suri kayak seperti ini, gitu loh Bang. Nah sekarang kan gini, apalagi ini kan nanti masuk PPKM level 3. Katanya. Ya, harapan kita kan kita tidak boleh melakukan aktivitas atau melakukan meningkatkan mobilitas. Kafe juga dibatasin waktunya. Sedangkan Mbak Nunung ini kan buka kafenya kan dari jam 5. Iya. Nah ini kan otomatis terhenti dong. Iya. Nah, pasti. yang ibu harapkan itu jaminannya itu apabila diberlakukan itu konkretnya jaminannya dalam bentuk apa itu, Mbak Nunung? Oke, aku nih ada beberapa pikiran misalnya. Kalau memang itu diberlakukan, oke. Kami ini kan kalau aku pribadi keterbatasannya di jam gitu. Yeah. Kan karena beliau ini membuat peraturan dibatasi kalau nggak salah sampai jam 8 malam. Sedangkan untuk customer-customerku kebanyakan datang antara sekitar jam 9 sampai malam. Kalau memang itu diberlakukan, tolong diperlonggar jamnya, diperpanjang minimal sampai jam 12 lah. Kalau untuk kewajiban kami sebagai penyelenggara untuk menyediakan hand sanitizer pasti kami penuhi. Walaupun mereka tidak menyuruh pun kami penuhi itu Bang. Nah seandainya ini tidak bisa berbuat apa-apa ini, tidak berdaya sama sekali kalau memang itu pun tetap diberlakukan jam itu tidak mengakomodir keinginan dari Mbak Nunung tadi. Jaminan konkretnya dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang? Kompensasinya kalau bisa, kalau kompensasi ya pasti dalam bentuk tunai. Tunai itu. Karena ada beberapa biaya operasional yang kami nggak bisa, aku pribadi ya, yang nggak bisa menolak, harus tetap dibayarkan rutin setiap bulan. Gitu ya? Iya. Jadi aku ngomong secara bisnisku ya, aku nggak ngomongin bisnis suamiku ya, bisnisku sendiri. Ada beberapa kewajiban yang harus dibayarkan rutin Bang. Gitu ya? Harus. Jadi kalau memang pemerintah itu ada perhatian, dikasih bantuan langsung tunai, gitu. Oke, sekarang kalau kafe, aku belak-belakan aja buka. Listrik itu pasti ada jalan terus, wifi harus jalan terus. Terus kemudian stok-stok makanan itu dan sebagainya yang sudah tidak bisa terpakai, tidak layak jual lagi, begitu nanti kafe buka itu harus dibuang, harus beli lagi. Iya. Harus seperti itu. Jadi modalnya gede nih, padahal pemasukan setiap bulannya
sekarang nggak ada. Nol, jatuh sekali ya. Iya, jatuh sekali. Mungkin kalau orang mau pikiran gampang, kalau kan masih ada simpanan. Jangan mikir simpanannya yang itu gitu. Iya. Kita mikir duit muter dong. Iya. Kita mikir duit muternya gitu loh. Mikir hasil. Ya, mungkin dari hasil usaha untuk dibayarkan ke sini. Jadi jangan pikir harus didukung. Nanti kan kamu bisa usaha yang lain ini. Ada duit, pasti ada duit diam gitu ya. Akhirnya duit diam gitu ya. Ya saya nggak mau ngomongin itu, setiap pengusaha pasti ada seperti itu. Jadi solusi konkretnya pemerintah tadi memberikan jaminan yang ada kepastian ya. Ada kepastian. Bukan abu-abu. Bukan abu-abu. Saya maunya seberapapun itu, saya nggak bicara nominal. Itu menunjukkan perhatiannya. Iya. Walaupun maaf tidak bisa membantu full coverage, mengcover, minimal kami ini diperhatikan. Inilah. Kami kasih kalian sebegini, pemerintah mampunya sekian minimal meringankan. Terus kalau mereka ada rencana juga menyediakan kebutuhan terkait dengan adanya nanti rencananya nih, menyediakan segala vitamin, beras segala macam, itu bagaimana? Apakah itu satu langkah yang bijaksana atau konkret pemerintah Pak? Enggak. Bijaksana, tapi kan impactnya ke individu. Iya. Vitamin ke individu. Iya. Ke usaha saya apa? Oh gitu ya. Berarti tetap harus dilihatkan kepada. Iya, ke individu tetap ada, ke impactnya ke usaha saya juga apa gitu. Nah, iya. Kalau vitamin saya dukung, sudah dengar nih ada vitamin gratis segala macam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tapi itu kan kenanya langsung ke pribadi. Iya, betul. Dapat bantuan beras, kenanya ke pribadi. Apakah beras bisa untuk bayar wifi? Nggak bisa. Oke, saya ke Bang Sabran. Jadi kita melihat keadaan yang memang betul-betul sangat memperhatikan ya. Apalagi Kereng Bangkira itu kita tahu sekarang usaha semua. Kalau dulu saya tahu di situ ada bisa kehutanan juga, bisa kayu juga. Nah sekarang kan sudah nggak ada, mungkin. Nah yang dimaksud oleh tadi yang kita menyambung yang tadi pembicaraan tadi, ada nggak pendataan secara real yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota terkait dengan masyarakat yang betul-betul memerlukan dampak dari COVID? Silakan. Ini sebenarnya yang jadi persoalan besar sebenarnya untuk kami yang bekerja di bidang pariwisata, di bidang hiburan. Nah, yang jadi persoalan ini pemerintah punya nggak data orang-orang yang bekerja di bidang hiburan, yang punya kafe, saya takutnya nanti kita ini kan orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Iya. Nah, sekarang tahu nggak mereka berapa jumlah orang yang kehilangan mata pencarian? Takutnya begitu ada bantuan nggak tepat sasaran ya. Nah ya itu yang sering. Dan itu bukan cerita yang dibuat-buat sekarang, dari dulu sering sudah kita kena yang seperti itu. Pernah nggak RT atau RW untuk melakukan pendataan itu? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Wah, gimana? Karena begini, yang bekerja di sektor wisata misalnya di Pelabuhan Kereng aja, kita ambil di Pelabuhan Kereng itu tidak dari satu RT, mungkin dari RT ini, RT itu. Nah, sepanjang atau dari luar Pak ya? Iya. Nah, jadi kalau pendataan di tiap RT saya kira tergantung kecerdasan RT-nya masing-masing. Nah, maksud kita pemerintah misalnya dinas pariwisata punya data pengusaha yang bekerja di bidang pariwisata, sehingga kalau nanti mereka mengambil keputusan wisata tutup, dia tahu berapa orang yang kehilangan mata pencarian. Nah, oke lah Pak, kalau kita berbicara tentang pendataan tadi, nggak perlu harus ke RT atau kan ada Bapak sebagai ketua, bisa memanggil Bapak. Bisa panggil saya tahu semua, mulai dari yang punya kapal, punya getek, punya warung di kawasan wisata. Supaya tidak berbondong-bondong juga, tapi menghindari terjadinya penumpukan massa kan, panggil atau lakukan komunikasi gitu kan. Nah, kalau Kereng Bangkira itu tuh masuk kecamatan mana itu Pak? Kecamatan Sebangau. Nah itu kan tugas kecamatan juga itu. Apakah juga nggak kecamatannya turun datang ke sana? Belum ada selama ini. Belum ada ya? Selama waktu dari pas wabah COVID itu kemarin? Iya, dari Agustus kita kena PSBB itu sampai sekarang tidak pernah ada. Ini perlu diperhatikan Pak Wali Kota. Ini bayangkan nih, ini menurut informasi dari Pak Sabran, camat katanya belum pernah berkunjung ke daerah Kereng Bangkira. Itu kan tugas pelayanan, tolong diperhatikan itu. Nah, terkait dengan tadi Pak, Bang, jadi gini Bang Sabran, apakah selama ini upaya-upaya pencegahan atau penguatan imun yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang menurut Bapak ketahui, Bapak kan juga salah seorang
yang memiliki usaha di bidang herbal Pak ya. Yang kita tahu Bapak ini juga salah satu udah punya usaha kecil yang menjual kecil-kecilan lah terkait dengan obat tradisional yang Bejakah tadi. Nah, apakah pernah Bapak menyarankan agar menggunakan Bejakah itu untuk menguatkan imun terhadap masyarakat atau pemerintah? Kalau menyarankan sih belum sebenarnya, walaupun kita tahu karena memang belum ada penelitian yang pasti. Nah, ini yang kesulitannya kita ini, karena penelitian itu belum selesai, saya lihat belum tuntas Pak ya? Belum tuntas. Nah, bahkan kita ini, saya pernah seminar di Hotel Batu Suri ya? Bukan, Hotel Danum. Ya. Nah, jadi di situ ada orang dari Kementerian Kesehatan, ada dari BP POM pusat. Nah, kita punya produk yang namanya, kalau bahasa kita pasak bumi. Pasak bumi ya. Tetapi yang mendaftarkan ke lembaga internasional berkaitan dengan pasak bumi itu, yang pemegang lisensi pasak bumi itu justru Malaysia. Bukan kita ya? Bukan kita, namanya Tongkat Ali. Nah, jadi kita ini kadang-kadang apa yang pernah disampaikan oleh pahlawan Kalimantan Tengah, Bapak Cili Kerimun, kita tempun tanda kauluh tempun ingat, ya sudah kita ini sudah tinggalan terus kan? Kita punya cerita aja, Bejakah hebat, Bejakah hebat. Dia orang sana sudah melakukan penelitian, mungkin nanti yang pegang hak patennya Bejakah itu entah negara mana, karena mereka yang melakukan penelitian. Kita ini masih garuk-garuk di sini aja. Ini Pak, itu dari sisi ilmiahnya Pak ya, sisi akademisnya. Nah sekarang Bapak secara pemahaman dari turun temurun, apakah Bejakah itu benar-benar memiliki khasiatan untuk meningkatkan imunitas atau untuk obat-obat yang khusus penyakit apa aja? Kalau untuk kanker, kanker payudara, kanker serviks, kanker paru-paru, itu banyak sudah yang mengirimi lewat telepon menyampaikan bahwa sembuh. Ya? Nah, bahkan orang dari Jakarta sana pernah datang ke rumah. Nah, langsung datang ke rumah, minta diantar ke pohonnya. Saya lihat orangnya seperti artis kayak begini, kalau dibawa ke pohonnya masuk hutan bisa Nah, tapi sampai sekarang dia pernah kirim lewat WA ke saya, Pak, ada anak ke sekolah di Jawa? Saya bilang enggak ada. Kalau ada Pak kasih tahu saya biar saya yang ngurus. Saya sudah divonis kena kanker payudara, mau dioperasi ke Singapura, tapi ini obat dari Bapak, sembuh saya. Nah, kalau ada anak Bapak sekolah di sini biar saya yang ngurus Pak. Saya bilang sudah selesai semua, anak saya tinggal satu yang di SMP. Nanti Pak kalau sudah sekolah di sini kasih tahu saya. Artinya sudah terbukti Bejakah ini bisa menyembuhkan penyakit ya. Tapi kalau jenis Bejakah itu kan banyak Pak. Ya. Yang bisa meningkatkan imun, maksud saya itu ada nggak jenis Bejakah yang Bapak tahu? Yang kami tangani itu ada akar kuning itu untuk penyakit liver. Kemudian yang Bejakah tunggal itu untuk penyakit kanker. Bejakah tunggal itu macam-macam bahasa orang. Padahal merujuk ke satu aja bendanya. Ada Bejakah tunggal, ada Bejakah kelalawit, ada Bejakah macam-macam. Sebutannya tergantung karena kita ini kan terbagi-bagi dengan daerah kita masing-masing. Orang Kapuas bilang ini Bejakah kelalawit. Orang Katingan, Sidon Antap, orang Pano, Baritu sana lain lagi namanya. Tapi pada umumnya yang kami tangani itu hanya Bejakah tunggal itu dengan yang akar kuning Ibu bilang ini. Belum ada Pak ya yang untuk meningkatkan imun terkait dengan COVID ini. Belum tahu kami belum tahu ya. Oke. Nah, dengan adanya gitu kan usaha Bejakah juga salah satu usaha juga ya. Untuk meningkatkan perekonomian. Dalam beberapa bulan ini kan kena COVID ini usaha di bidang Bejakah ini gimana juga Pak? Masih jalan Pak. Saya melihat anak saya itu kalau tiap hari pasti ada kirim ke seluruh Indonesia permintaan. Orderan ya? Iya. Ke seluruh Indonesia ini minta dikirim. Ada yang bilang kalau minum Bejakah terasa badan ini rasa segar. Nah, di samping memang dia ada penyakit kanker, penyakit apa. Nah, jadi itu terus jalan. Hanya kira-kira yang lebih bagus lagi kalau pemerintah mau turun tangan untuk memberi karena penelitian segala macam itu kan nggak mungkin ya kita swasta. Biayanya besar. Seharusnya pemerintah lewat perguruan tinggi yang ada di sini cobalah itu dikembangkan betul-betul sehingga orang seluruh dunia ini tahu bahwa ini obat ada punya Indonesia, namanya Bejakah misalnya. Dari Kalimantan Tengah. Asli dari Kalimantan Tengah. Oke. Nah,
Mbak Nunung, tadi bagian terkait dengan jaminan, Mbak Nunung, ya. Sekarang kalau nanti sudah di apa namanya tidak diberlakukan lagi PPKM, nah kita nggak tahu COVID itu sampai kapan. Iya, nggak tahu. Harapan itu selain meningkatkan imunitas tadi, juga terkait dengan adanya vaksin. Mbak Nunung sudah vaksin? Vaksin aku belum, terus terang belum mendapat kebagian ini. Nah itu tadi, kalau dapat, apakah pernah didata? Vaksin belum pernah sih didata aku. Jadi kalau pengalaman suamiku sama anakku yang pertama, sama anakku yang kedua udah vaksin. Udah vaksin? Jadi cari-cari sendiri lah. Cari sendiri? Cari Berusaha sendiri. Datang. Oke. Mencari tempat sendiri. Dari tempat sendiri. Dengan adanya beberapa kasus vaksin yang seperti kemarin di salah satu daerah dilaksanakan oleh Posyandu itu kan membelet tuh. Nah, apa yang harapan itu kan bukannya malah mencari vaksin, mencari penyakit. Nah, itu di mana anunya langkah-langkah konkret usulan Mbak Nunung selaku pengusaha KP supaya vaksin itu betul-betul bisa sampai ke masyarakat yang notabene juga orang yang kadang-kadang tidak menggunakan medsos dan juga dia agak sedikit tidak melek dengan informasi. Apakah harus didiamin gitu aja atau ada langkah-langkah lain yang bisa disampaikan? Aku setuju sama kata Bang Sabran tadi. Jadi mungkin untuk sosialisasi vaksin ini, sosialisasinya diperkecil lingkupnya, RT ya. Nah, soalnya kalau kita seperti yang sistem sekarang nih ya, ini vaksin gratis di tempat A misalnya, pasti orang budak tuh. Nah, pasti orang datang bergerombol. Ada yang dapat, ada yang enggak. Soalnya kan itu juga bicara tentang jumlah vaksinnya gitu, dibatasi. Terbatasannya. Jadi alangkah baiknya disosialisasikan dalam lingkup yang lebih kecil, RT lah. RT ya. Satu komplek, misalnya komplek ini. Kan kalau satu komplek nggak akan lebih dari 100 orang. Iya. Iya, itu pun beberapa ya, Pak, ya pasti ada juga yang sudah. Betul. Gitu. Kalau sudah seperti itu dari vaksin supaya tidak membuat kluster baru ya. Tidak buat kluster baru. Jadi untuk menandai misalnya kalau misalnya di komplek kami misalnya diadakan vaksin di RT-nya, dikasihlah mungkin atas stiker atau apa di rumahnya keluarga ini sudah semua divaksin seperti itu. Jadi kan menghindari ada yang dapat, ada yang enggak gitu loh. Seperti kayak sensus ya. Iya, sensus. Kan tinggal perintah aja. Perintah ketua RT supaya di lingkunganmu siapa-siapa yang belum divaksin didata semua. Nah, itu Pak yang bilang, kalau sejauh mana peran RT Pak untuk melakukan kegiatan PPKM dan vaksin tadi Pak? Saya melihat selama ini kan orang datang vaksin itu kan datang sendiri, pasti yang mencari sendiri. Saya melihat karena rumah saya di Kering itu tepat di depan puskesmas. Nah, jadi orang yang bervaksin ke puskesmas itu kadang datang dari Penarung, datang dari Langkai, datang dari semua penjuru akhirnya datang ke situ. Akhirnya terjadilah penumpukan. Nah, ada kata RT ini bisa diberdayakan. Tolong RT, kau bikin data wargamu yang belum divaksin. Nah, nanti petugas kami 2-3 orang datang ke situ memaksin semuanya. Kan tidak ada kerumunan sebenarnya. Nah, setuju nggak Pak kalau di RT juga memperlakukan PPKM Pak? Kan dia bisa mengetat nih keluar masuknya warganya supaya dia bisa mendeteksi siapa warganya yang mungkin keluar. Kan dia bisa tahu aja dia habis dari pasar besar mungkin dia datang tengah malam, berarti kan dia ada ATG kan, bisa juga kan membawa penyakit nih. Nah, itu setuju nggak Pak? Setuju aja sebenarnya. Tiap perangkat itu mulai dari RT, RW, kelurahan memprotek kawasannya sendiri dengan aturan-aturan yang jangan juga lah aturan yang terlalu mematikan. Dengan aturan-aturan yang jelas, yang artinya setiap kawasan itu punya cara sendiri untuk memprotek warganya dari penularan penyakit itu. Dan saya berharap pemerintah juga secara lebih luas, karena saat ini kan masyarakat ini seperti hilang kepercayaan, bukan hilang kepercayaan dengan COVID, tapi hilang kepercayaan dengan penanganan COVID itu sendiri. Nah, kayak PSBB, kan kalau PSBB itu berhasil tidak perlu PPKM. Nah, untuk apa PPKM kalau PSBB dulu berhasil?
Artinya PSBB dulu gagal. Bayangkan berapa kerugian kita dari situ. Yang kita berusaha ini kehilangan mata pencarian kita. Kegagalan itu di mana Pak menurut Bapak tuh? Kegagalan PSBB itu dulu. Saya serba salah menjelaskan itu karena yang beredar kadang-kadang di masyarakat di luaran menyalahkan masyarakat. Masyarakatnya tidak taat, masyarakatnya tidak patuh, masyarakatnya berdugil dan segala macam. Nah, sekarang PPKM lagi. Ada lagi. Ini karena yang isolasi mandiri tidak taat, sudah diisolasi mandiri masih jalan ke sana kemari. Nah, akhirnya selalu masyarakat yang jadi kambing hitamnya gitu. Cobalah Mas pemerintah bikin konsep yang jelas tentang penanganan ini. Seperti apa? Dan apa yang ingin kita capai? Ingin kita tuju ini apa? Libatkan masyarakat. Libatkan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat terutama yang ada di lingkungan masyarakat itu. Ketua-ketua RT itu diberdayakan. Iya, diberdayakan. Benar, ketua RT Pak ya diberdayakan. Oke, nah Mbak Nunung, tadi kita maunya semua leading sektor bergerak, termasuk pengusaha kafe. Kalaupun nanti ini ada solusi konkret dari pemerintah, harapannya apakah ini hanya sebatas itu atau ada usulan lagi dari Pak Nunung selain hanya kan itu kan tidak bisa juga hanya bayangkan kita dari keterpurukan jatuh bangkit itu kan agak susah. Iya. Gimana kiat-kiat usulan dari Pak Nunung? Makanya pandemi ini kan bukan bencana untuk 1-2 orang tapi seluruh negara. Jadi kalau menurut saya pribadi, semua lini harus bergerak. Semua lini harus membantu. Pemerintah paham dengan rakyatnya, masyarakat juga tahu kondisi pemerintah. Jadi semua sektor-sektor kecil, ayo kita sama-sama perangin COVID, tapi jangan juga sampai kita juga yang terkorbankan. Jadi misalnya kayak tadi Pak Sabran bilang, dari lini RT diberdayakan, tolonglah dikerjakan dari hati. Iya. Jadi soalnya kan maaf, soalnya kalau seperti ini biasanya orang mikir dananya gimana, jangan. Soalnya ini kan bencana bersama, gitu loh. Kalau ini mau cepat selesai, ayo kita proyek, kita anukan aja. Di samping juga ada solusi-solusi buat masyarakatnya yang tidak terlalu membebankan. Mungkin orang-orang yang di atas sana yang mendengar saya ngomong seperti ini, banyak maunya. Ya pastilah namanya rakyat, Anda mengepalai sekian juta masyarakat pasti banyak maunya. Tolonglah didengarkan, tolonglah dicarikan solusi. Tapi kami juga akan mendengarkan dan memahami kondisi bapak-bapak, ibu-ibu pembuat kebijakan di sana juga. Oke, nah itu nah sekarang dari Bang Sabran. Tadi aku sepakat dengan Mbak Nunung tadi, bekerjalah dengan hati. Iya. Ini kan ada istilah harus tegas. Nah, tegas ini juga tidak mesti harus kita pakai sistem kekerasan kan? Iya. Konsepnya Bang Sabran gimana yang tegas tapi pakai hati? Ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus mulai dari lini yang paling kecil, RT. Dari RT itu sudah harus bekerja. Jangan terus-terusan mikir dana terus. Jangan mikir dana. Kita ini kan bekerja dalam situasi yang luar biasa, situasi yang gawat. Musuh kita tidak kelihatan gitu ya. Nah, jadi juga pemerintah juga perlu berpikir, kita mau bagi-bagi vitamin misalnya, jangan hanya vitamin dipikir, perut orang juga dipikir gitu. Nah, jadi apalagi masyarakat kita ini kan berhadapan dengan sekolah anak yang butuh biaya ini itu dan segala macam. Jadi tolonglah ini juga dipikirkan dengan cara yang kami memahami betul bahwa ini ada dua kelompok yang kayak orang panik. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan panik. Pemerintah juga kayak orang panik juga. Menangani. Bayangkan rumah sakit penuh semua, kuburan ribut, nggak ada ya tukang gali segala macam. Nah, siapapun yang jadi wali kota, siapapun yang jadi gubernur juga kalah kabut juga dengan situasi yang seperti ini. Ada istilah tuh Pak, kan gini, kalau orang panik, ini kan ada kejadian di kapal itu pecah tabrakan. Panik kan dia tangkap akhirnya mati lemas kan Pak? Nah, iya. Gara-gara panik kan? Dia nangkap ini nggak dapat kan? Kalau dia di dalam air mamanya. Nah, ini harapan kita, yang Bapak bilang tadi itu, pemerintah dan masyarakat jangan sama-sama panik. Iya. Kalau sama-sama panik, maka semua akan sama-sama mati kita. Nah, untuk itu sekali lagi, ayo yang disampaikan oleh narasumber kami tadi merupakan satu hal yang luar biasa. Peran serta masyarakat tetap dilibatkan. Di sini ada Pak Bang Sabran dan juga Mbak Nunung. Tadi telah menyampaikan usulan konkret juga saran pendapat terhadap penanganan
wira swasta, usaha yang terdampak COVID. Kami dari program Cerita Tuntas menyampaikan hal ini ke publik supaya publik tahu, pemerintah tahu, dan bisa mendapatkan tindak lanjut yang konkret juga. Ayo bekerja dengan hati, jangan kita panik. God bless. Terima kasih.